Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya. Jadi di sini kakak bakal ngajarin teman-teman nih, lebih tepatnya ngasih materi tentang musyawarah. Nah, kakak nggak sendiri nih, kakak juga ditemani rekan-rekan kakak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, izinkan kakak kenalin diri dulu ya. Nama kakak Ririn Triani, kakak dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada kakak kita yang cantik juga nih, Kak Rizky. Say hi Kak Rizky. Oke, Kak Rizky ini dari jadi teman-teman Kak Rizky ini dari pendidikan anak usia dini ya Kak. Nah Kak Arlini juga dari pendidikan anak usia dini. Say hi Kak Arlini. Halo Kak. Oke, udah pada kenal ya? Mungkin langsung aja nih kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Nah, jadi teman-teman sebelum kita ke materi inti, kakak bakal jelasin dulu nih apa sih yang bakal didapat teman-teman nih, terus yang bakal dicapai, yang harus dicapai juga nih sama teman-teman dari pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi dengan teman-teman itu ngikutin pembelajaran kita kali ini, diharapkan teman-teman itu udah ngerti nih apa sih musyawarah itu dan juga apa sih contohnya gitu. Selain itu diharapin juga teman-teman bisa nerapin musyawarah ini dalam kehidupan teman-teman gitu. Mungkin boleh lanjut nih Kak. Nah, jadi teman-teman musyawarah itu lebih tepatnya ngerundingin masalah tanpa ada kekerasan dan emosi gitu teman-teman. Jadi musyawarah ini sebenarnya salah satu hal yang sangat penting ya gitu, yang sangat penting kita terapin di kehidupan sehari-hari kita. Jadi musyawarah ini dengan tujuan itu biar nggak ada kekerasan gitu dari keputusan yang bakal kita capai gitu. Mungkin boleh lanjut lagi Kak. Nah, salah satu contoh dari musyawarah ini yang mungkin udah teman-teman terapin gitu ya dalam suasana kelas, ada pemilihan ketua kelas. Nah, jadi teman-teman, pemilihan ketua kelas itu kan biasanya lewat voting ya, atau enggak lewat keputusan bersama gitu, untuk nentuin siapa sih ketua kelas yang cocok gitu, jadi pemimpin di kelas. Nah, jadi teman-teman, pemilihan ketua kelas itu masuk nih dari salah satu contoh musyawarah gitu. Jadi teman-teman di kelas itu sebenarnya secara nggak langsung gitu udah nerapin yang namanya musyawarah itu. Mungkin lanjut nih Kak. Nah, selanjutnya itu pemilihan ketua RT. Nah, mungkin untuk contoh selanjutnya ini teman-teman belum praktekin sendiri ya. Soalnya mungkin belum cukup umur gitu untuk milih kepala desa atau ketua RT gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin teman-teman pernah lihat pemilihan di desanya mungkin ya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari musyawarah, teman-teman. Jadi, secara nggak langsung juga nih teman-teman udah pernah lihat dan nerapin sendiri gitu, musyawarah itu sendiri. Nah, mungkin dari Kak Ririn itu aja ya, teman-teman. Selanjutnya bakal dilanjutin sama kakak kita nih, yang udah semangat ya, Kak, nunggunya. Silakan Kak Arlini. Oke, makasih banyak nih buat Kak Ririn. Jadi selanjutnya nih teman-teman, kita ke pembahasan hak sebagai musyawarah. Tuh. Musyawarah tadi kan untuk pengambilan suara nih, tapi sebelum bermusyawarah itu pasti ada hak. Hak itu sendiri adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima bila sudah melakukan serangkaian kegiatan. Pada saat musyawarah, kita diberikan hak tuh untuk memilih siapa apa tadi ketua RT ataupun ketua kelasnya kan, ataupun nanti ketua. Ada 5 nih, yaitu yang pertama kita bebas mengumumkan pendapat tuh. Jadi kita bebas memilih siapa aja yang akan kita pilih. Lalu yang kedua itu dihargai idenya dalam musyawarah. Jadi setiap setiap peserta musyawarah itu pasti dihargai idenya, dan juga misalnya kalau ada yang mau
kasih pendapat, itu pasti diberikan kesempatan juga. Yang ketiga, yaitu mendapat hak yang sama antara semua peserta musyawarah dalam memberikan masukan. Tadi kan dihargai idenya dan juga mendapatkan hak yang sama. Jadi semua peserta itu diberikan hak yang sama untuk berbicara. Kalau ada yang tidak semasukan gitu. Lalu yang keempat, memiliki hak untuk didengar pendapatnya. Nah, iya. Jadi semua peserta itu harus didengar pendapatnya. Kalau pendapatnya ada yang bagus, gitu, ada yang kayak pro, antara kontra juga. Lalu yang terakhir, hak perlindungan atas kritik sarannya dalam musyawarah. Pastinya kritik sarannya itu yang mengandung hal-hal yang bikin untuk positif juga kan. Jadi pasti dilindungi dan juga didengarkan kritik sarannya. Lalu keputusan musyawarah. Slide selanjutnya, Kak. Keputusan musyawarah diambil melalui mufakat. Jadi kalau kita sudah ambil keputusan, yaitu dinamakan mufakat atau kesepakatan. Dan juga kesepakatan tidak bisa tercapai ditentukan lewat suara terbanyak. Jadi kalau udah ada suara terbanyak pasti disepakati, yang itu namanya mufakat. Keputusan bersama ini merupakan keputusan yang direncanakan bersama dan juga dijalankan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau udah dapat keputusan atau hasil akhir, nanti akan dijalankan untuk kepentingan bersama dan juga untuk mencapai tujuannya. Lalu yang selanjutnya mungkin dilanjutin oleh Kak Rizky. Pada Kak Rizky. Baiklah, terima kasih Kak Arini. Selanjutnya itu tentang musyawarah mufakat. Musyawarah itu juga sebagai pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian suatu masalah bersama. Sedangkan mufakat itu sendiri yaitu sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan dan hasil musyawarah. Musyawarah mufakat juga berarti semua orang terlibat dalam musyawarah untuk menyatakan setuju terhadap keputusan yang diambil bersama. Adapun prinsip-prinsip musyawarah mufakat itu yaitu yang pertama, setiap orang diberi hak dan kebebasan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Yang kedua itu, pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta dalam musyawarah harus disertai dengan alasan yang masuk akal. Prinsip yang ketiga yaitu pendapat harus disampaikan dengan niat yang baik untuk memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu penyampaian pendapat juga harus dilakukan dengan sopan dan penuh kerendahan hati. Dan yang terakhir itu lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan pendapat yang ada sehingga akan mencapai kesepakatan bersama. Adapun pemungutan suara terbanyak itu berdasarkan suara terbanyak akan dilakukan apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak mencapai mufakat. Oleh karena itu, peserta musyawarah juga harus mengambil keputusan bersama dengan cara mengambil suara terbanyak. Adapun proses pemungutan suara yang dapat dilakukan itu, yang pertama dengan mengacungkan tangan, berdiri dari tempat duduk, berpindah tempat sesuai dengan pilihan, dan yang terakhir itu yaitu menuliskan pilihan di atas kertas dan dikumpulkan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami. Saya mewakili teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rizky.